Baik, sambil menunggu yang bertanya langsung, kita melalui chat dulu ya, pertanyaan melalui chat. Melalui chat dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Zainuddin dengan NIM 190710001. Ini ditujukan ke pemateri 1. Pertanyaannya, apakah bisa kita ambil subjek penelitian itu secara random? Maksudnya tidak terpaku oleh 2 kelas saja. Nah, oke, langsung saja kita berikan kepada Pak Herizal. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Nuraina. Nah, pertanyaan pertama tentang pengambilan subjek ya, ataupun sampel itu secara random, tidak terpaku oleh 2 kelas saja. Nah, saya ambil kasus seperti ini. Kita mau teliti efektivitas pembelajaran model pembelajaran PBL misalkan ya, ini yang mudah saja. Nah, artinya pertama di satu kelas ataupun di sebuah kelompok kita harus terapkan model pembelajaran PBL-nya. Kemudian di yang kelas 1 lagi ataupun kelompok kedua harus terapkan model pembelajaran biasa. Karena kan untuk melihat mana yang lebih bagus. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini. Apakah memungkinkan kalau misalkan 2 kelas ini contoh kasusnya di sekolah ya. Contoh kasusnya di sekolah. Apakah memungkinkan kalau misalkan di sekolah itu kita ambil sampel secara random. Nah, memungkinkan, boleh saja ya. Artinya apa? Kita ambil siswa 30 orang secara acak dengan cara penomoran ataupun seperti apa ya, kita ambil secara acak. Cuma masalahnya ketika sudah terpilih 30 orang itu kita bentuk kelas baru, apakah diizinkan oleh pihak sekolah atau enggak gitu. Itu masalahnya sekarang ya. Apakah diizinkan oleh pihak sekolah atau enggak? Paling kena marah sama kepala sekolahnya ya. Nah, itu masalahnya. Karena memang kalau kita lihat penelitian kuantitatif itu lebih menekankan kepada pengambilan sampelnya secara random, Zainuddin ya, secara random. Tetapi di berbagai kasus, terutamanya dalam kasus pendidikan, tidak memungkinkan kita ambil secara random pesertanya, gitu. Karena kenapa? Kalau kita ambil pesertanya secara random, berarti kita harus membentuk kelas baru. Nah, kelas baru itulah yang kita terapkan model pembelajaran. Itu akan mengganggu stabilitas sekolah kecuali kita bentuk kelompok baru itu ngajarnya siang di luar jam sekolah, itu sah-sah saja. Cuma pertanyaannya apakah siswa mau atau enggak gitu. Tapi kalau dari pihak sekolah pasti diizinkan seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita mengajar di kelas yang sudah terbentuk, apakah itu masih masuk kepada eksperimen? Masih ya, teorinya masih. Tapi bukan lagi eksperimen murni, tapi lebih kepada eksperimen semu ataupun istilah kita kuasi eksperimen. Dan saya lihat kuasi eksperimen ini teori yang terkenal juga di mana-mana buku penelitian pasti ada membahas kuasi eksperimen ya. Makanya nggak ada masalah ya. Nah, dan itu diizinkan di buku Creswell ya, di buku Creswell memang dibuat kalau pada salah satu perbedaan true eksperimen dengan kuasi eksperimen itu adalah pada pengambilan sampel. Kalau yang tadi mungkin ada yang lihat di slide-nya R, non equivalent control group design itu ada R, O1, X, O2 itu. Kalau R itu menunjukkan dia random. Artinya apa? Sampelnya diambil secara acak murni. Tetapi di kuasi eksperimen R itu nggak ada ya. R itu nggak ada. Berarti sampelnya tidak diambil secara acak murni. Paling randomnya dari segi kelas ya, misalkan dari segi kelas ada 10 kelas, randomnya di kelasnya dua kelas kita pilih secara random itu ya, tapi bukan orang per orangnya seperti itu Zainuddin ya. Jadi kalau memang tidak terpaku oleh 2 kelas boleh, artinya kita membentuk kelas baru ya, bukan dengan kelas yang ada gitu, cuma teknisnya apakah diizinkan atau tidak seperti itu. Oke, itu saja Bu Aina. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Cut Rizky Maulina dengan NIM 190710045. Ini boleh pemateri 1 atau 2 yang jawab ya. Apakah penelitian kuantitatif dan kualitatif ini bisa digunakan secara bersamaan? Jika bisa, apakah sudah ada yang mencobanya? Terima kasih. Oke, siapa ini? Saya dulu. Ya, boleh dari Pak Herizal. Saya dulu ntar ditambahkan sama Pak Mur ya Pak Mur.
Boleh ya. Apakah penelitian kuantitatif dan kualitatif ini bisa digunakan secara bersamaan? Boleh ya. Dalam metode penelitian itu ada istilahnya mixed method ya. Mixed method. Ini nggak sempat terbahas di hari ini. Ya, harus ada pembahasan khusus mixed method Pak Mur ya. Nah, mixed method itu yang namanya mix campuran ya. Yang nama campuran berarti campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, dia antar mana cenderung lebih kuatnya. Kalau cenderung kuatnya di kuantitatif, berarti nama desainnya adalah sequential explanatory ya. Tapi kalau misalkan lebih dominannya di kualitatif, itu namanya sequential exploratory gitu. Jadi kalau kuantitatif kualitatif berarti pertama kita kuantitatif dulu, kualitatif ini untuk mendukung data kuantitatif. Kalau misalkan kualitatif dulu berarti kuantitatif ini untuk menguji hasil daripada yang kualitatif itu. Apakah apa ini pertanyaannya? Apakah sudah ada yang mencobanya? Sudah, ya sudah. Saya tesis S2 mixed method ya. Tesis S2 saya mixed method yaitu sequential explanatory ya. Kuantitatifnya dulu, kemudian saya kaji gejala-gejala itu, gejala-gejala daripada hasil kuantitatif itu dengan kaidah kualitatif seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Mur. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heri, benar memang seperti itu bahwa penelitian campuran atau mixed method namanya. Tetapi di sini adalah pada tahapannya, misalnya di rumusan masalahnya ada dua, misalnya rumusan pertama itu untuk menggali untuk pembuktian data misalnya. Kemudian rumusan yang kedua untuk mencari tahu faktor atau lebih mendalam lagi, atau analisis untuk memperkuat dari pengujian data secara statistik tadi. Itu yang pertama kalau misalnya kuantitatif dulu. Jadi tahapannya nampak di situ memang uji apa secara kuantitatif dulu. Instrumennya secara instrumen tes, kemudian diuji secara statistik, kemudian dapat satu deskripsi terhadap satu hipotesis. Kemudian berikutnya barulah dianalisis secara kualitatif dengan menggali lagi data secara pengamatan atau observasi. Nanti barulah dihubungkan temuan dari deskripsi kualitatif itu untuk memperkuat kuantitatif. Atau sebaliknya, kualitatif dulu, misalnya ada satu fenomenologi yang memang sudah lazim terjadi, tetapi dia berbeda mungkin dari hal tertentu. Tapi memang ada beberapa rentang waktu tertentu sering terjadi hal itu. Pada musim-musim tertentu ada hal itu, misalnya ada masalah tersebut. Jadi bisa dicari dulu gejala masalahnya, faktor penyebabnya, kemudian baru nanti diuji secara statistik, apakah bisa di general untuk hal lain atau tidak. Nah, jadi bisa dua-duanya. Namun itu memang penelitiannya agak sedikit butuh extraordinary lah, ekstra kinerja, ekstra kerja. Bagi mahasiswa S1 mungkin ya agak sedikit berat, perlu memiliki dua kemampuan, kuantitatif dan kualitatif. Namun bisa tidak salahnya kalau mau mencoba, mana tahu memang bisa ada satu masalah yang mungkin bisa diterangkan kepada calon pembimbing nanti atau dosen PA bahwa saya punya kasus seperti ini Pak. Saya ingin bagaimana ini caranya Pak? Apakah kita uji kita kualitatif dulu dengan pendekatan metode kualitatif, baru berikutnya kita uji secara kuantitatif, itu boleh-boleh saja. Maka di sini adik-adik mahasiswa, ya saran kita ini para dosen memang gunakanlah ibu-ibu dan bapak-bapak dosen PA-nya untuk mendiskusikan problem. Jangan mulai dari sekarang semester 6 diskusikan, Pak, Bu, saya punya ancang-ancangan judul penelitian, nanti kan diarahkan masalahnya apa, kemudian berikutnya. Barulah sampai pada tahap nanti dikuatkan nanti, oh ya boleh kamu ambil ini, terus menggali, perkuat dengan data, perkuat dengan pengetahuan metodologinya, barulah nanti akan bisa diajukan sebagai sebuah judul pada saat pembukaan penerimaan judul. Mungkin saya rasa Bu Nur Aina sebagai tambahannya, saya kembalikan kepada Ibu.